Halo guys, lanjut nggak? Lanjutlah, masa lanjut lah. Selamat datang kembali dalam spoiler pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Untuk kalian yang minta upload 2 kali sehari, mohon maaf karena Mimin belum bisa turutin mengingat Mimin garap ini sendirian. Selain itu ada kerjaan yang nggak bisa Mimin tinggal biar dapur tetap ngebul. Tapi Mimin bakal coba buat cari temen yang bisa rangkum cerita untuk kalian semua. Udah pada siap kan ya? Ya udah, seperti biasa, buat kalian yang baru banget dateng, lihat dulu videonya dari awal biar nggak gagal paham. Kuy lah. Xiaoyan benar-benar kepayahan dan kehabisan tenaga setelah serangan terakhirnya kepada Han Feng. Kehadiran Hall of Soul membuat ia tak berdaya dan hanya tertegun melihat sosok kabut gelap. Rantai yang digunakan untuk memblokir serangan tadi tidak berhenti dan berbalik menyerang Xiaoyan. Seketika Xiaoyan tak menyangka bahwa hidupnya akan berakhir di tangan sekte yang mengincar tubuh spiritual Yao Lao. Rantai melesat secepat kilat hendak menembus dada Xiaoyan. Melihat hal itu, Suqian pun tak bisa melakukan apa-apa karena jarak yang begitu jauh. Akhirnya saat rantai hendak menerobos ke jantung Xiaoyan, sebuah ledakan terjadi memblokir pergerakan rantai hitam dengan sangat cepat. Muncul sosok wanita seksi demplon bergaun merah yang tak lain adalah Ratu Medusa. Kehadiran wanita cantik yang mampu membuat semua lelaki tersepona pun menimbulkan keterkejutan. Ujung tajam rantai berbelok beberapa sentimeter dari kepala Xiaoyan, kemudian ia pun menatap ke arah Medusa. Seketika Medusa memukul dada Xiaoyan hingga ia pun mundur beberapa langkah dengan batuk setelah terhempas. Xiaoyan keheranan dan bertanya-tanya apakah Medusa ingin menyelamatkannya atau membunuhnya. Pukulan kuat untuk menjauhkan Xiaoyan tampaknya agak berlebihan dan mungkin itu disebabkan oleh kekuatannya yang telah kembali pulih. Xiaoyan akhirnya duduk di tanah dan tatapannya mengarah ke Han Feng. Xiaoyan merasa sangat menyesal karena belum berhasil membunuh Han Feng. Saat ini Xiaoyan benar-benar tidak memiliki tenaga bahkan untuk menggerakkan lengannya sekalipun. Ekspresi penuh dengan penyesalan dan kesedihan Xiaoyan ternyata disadari oleh Medusa yang seketika memalingkan pandangannya ke arah Han Feng yang terbaring. Dengan segera ia mengangkat dan mengayunkan kaki mulusnya hingga membentur pinggang Han Feng. Tindakan tersebut membuat semua orang terkejut ketika melihat lubang besar tercipta akibat benturan Han Feng di tanah. Kekuatan seorang Dozong yang dapat mengakibatkan luka serius jika itu menimpa ahli dari tingkat Do Huang. Terlebih Han Feng yang benar-benar sudah lemah dapat dipastikan nyawanya akan terancam. Xiaoyan terkejut ketika Han Feng terpental dan menghantam batu besar akibat tindakan tiba-tiba Medusa. Kegembiraan segera muncul di hatinya dengan tawa yang dipaksa keluar. Namun tawa seketika terhenti ketika Medusa menatap arah Xiaoyan dengan mata yang dingin. Xiaoyan pun hanya menunduk karena takut jika ia akan menjadi incaran tendangan berikutnya dari Medusa. Beralih ke Suqian yang juga melongo melihat tindakan Medusa hingga membuat ia bertanya-tanya. Terfikir oleh Suqian apakah wanita tersebut memiliki dendam terhadap Han Feng. Melihat dari tendangannya yang tidak memiliki keraguan berniat untuk membunuh Han Feng. Di sisi lain seorang pria bergumam bahwa tak terduga Han Feng berakhir di tangan seorang wanita. Beralih ke Medusa yang menatap tajam kabut hitam, kemudian dengan segel di tangannya cahaya 7 warna melonjak tanpa henti-hentinya. Akhirnya cahaya pun melesat menuju kabut dan bertabrakan dengan energi berwarna hitam di langit. Gelombang liar dan ganas meletus di titik kontak dan menghancurkan rumput di dataran sekitarnya. Tak lama terdengar suara yang menanyakan siapakah wanita yang berani ikut campur dengan urusan Hall of Soul tersebut. Medusa dengan dingin berkata bahwa hidup Xiaoyan adalah miliknya dan ia akan memberikan mayatnya jika saatnya telah tiba. Mendengar hal itu mereka pun tersentak karena selama bertahun-tahun tak ada yang berani berkata sombong di depan sekte Hall of Soul. Medusa lanjut berkata bahwa mereka takkan memiliki kesempatan untuk membunuh Xiaoyan pada saat ini.
tertawa terdengar, dilanjutkan dengan berkata bahwa ia tidak berniat membunuh Xiaoyan, melainkan memastikan bahwa roh Yao Chen benar berada dalam tubuh bocah tersebut. Setelah itu, kabut pun menghilang dan melintas menghampiri tubuh tak bergerak Han Feng. Tiba-tiba kekuatan hisap yang kuat keluar dan terlihat roh transparan yang keluar dari mayat Han Feng yang langsung masuk ke dalam kabut hitam. Tak lama terdengar kata-kata yang dipenuhi kepuasan bahwa alkemis tingkat 6 merupakan tangkapan yang sangat besar. Tak lama kabut pun naik ke langit kemudian berkata kepada Xiaoyan bahwa kali ini mereka akan membiarkan roh Yao Chen untuk sementara tinggal di tubuh Xiaoyan. Hingga saatnya tiba, Hall of Soul akan datang dan mengambil roh Yao Chen dari tubuh Xiaoyan. Suara itu lanjut berkata agar Xiaoyan menikmati waktu yang tersisa sebelum waktu pengambilan tiba. Jika telah tiba saatnya, bahkan wanita yang melindungi Xiaoyan takkan mampu untuk melindunginya dari Hall of Soul. Ekspresi Xiaoyan terlihat tegang hingga akhirnya kabut hitam terbang dan menghilang. Setelah itu, Xiaoyan bersusah payah untuk mencapai mayat Han Feng kemudian menyentuhnya. Xiaoyan terkejut karena si Heart Flame juga ikut terbawa dengan roh yang dihisap oleh kabut hitam. Setelah itu, Xiaoyan melirik cincin penyimpanan Han Feng yang merupakan cincin penyimpanan tingkat tinggi. Tanpa basa-basi, ia segera mengambil cincin penyimpanan biru gelap di tangan Han Feng. Diceritakan cincin penyimpanan terbagi menjadi dua, yakni tingkat tinggi dan tingkat rendah. Cincin tingkat tinggi keberadaannya sangat langka dibanding dengan cincin tingkat rendah. Semenjak cincin Xiaoyan hancur, ia pun mulai memikirkan untuk mendapatkan cincin penyimpanan tingkat tinggi. Hal itu dikarenakan cincin penyimpanan tingkat tinggi memiliki daya tahan dan penyimpanan yang lebih baik. Setelah itu, Xiaoyan berusaha melihat isi dari cincin penyimpanan biru gelap dengan kekuatan spiritualnya. Namun tanpa diduga, cincin menolak kekuatan spiritual yang dialirkan oleh Xiaoyan. Seketika ia berpikir bahwa cincin ini memang layak menjadi penyimpanan tingkat tinggi dengan perlindungan yang kuat. Cincin tingkat tinggi memungkinkan pemiliknya untuk mengisi spiritual sebagai kunci pelindung. Untuk melihat isi cincin, maka seseorang harus menghapus jejak spiritual yang ada di cincin tersebut. Pemilik cincin akan merasakan jika ada yang berusaha untuk menghapus jejak spiritualnya. Dalam hal ini, Xiaoyan takkan khawatir karena Han Feng telah mati dan ia bebas untuk melakukan apapun. Akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan spiritual yang lebih besar untuk menghapus jejak spiritual Han Feng. Setelah selesai, Xiaoyan pun lanjut mengisi jejak spiritualnya sendiri ke dalam cincin penyimpanan. Xiaoyan merasa gembira karena ketika mengetahui banyaknya barang berharga yang telah dikumpulkan Han Feng selama ini. Banyak bahan obat langka yang tersimpan dalam cincin penyimpanannya. Selain itu, terdapat beberapa gulungan metode Qi dan teknik Do di dalamnya. Jelas hal itu adalah barang yang digunakan sebagai bahan pertukaran ketika seorang meminta Han Feng untuk memurnikan pil. Walaupun Xiaoyan tidak mendapatkan si Heart Flame, setidaknya ia telah mendapat banyak barang berharga dari cincin penyimpanan Han Feng. Beralih ke Medusa yang menatap dingin Xiaoyan yang sedang tertawa sambil memegang cincin. Ia merasa kesal dan benci kepada Xiaoyan atas perlakuan enak kepadanya pada saat di dalam magma. Namun perasaan itu sedikit memudar karena terpengaruh dari roh piton penelan surga yang ada di dalam dirinya. Walaupun Medusa sepenuhnya telah menguasai kontrol atas tubuhnya sendiri, namun roh piton tetap akan melekat dalam hatinya. Piton penelan surga telah bersama dengan Xiaoyan dalam waktu kurang lebih 2 tahun dan telah melekat dengan Xiaoyan. Hal itu yang ternyata membuat Medusa tidak bisa jauh dari keberadaan Xiaoyan. Seharusnya setelah keluar dari magma, Medusa berniat kembali ke ras manusia ular di Gurun Tager. Namun hal itu terhalang karena keinginan dari roh piton penelan surga yang ada dalam tubuhnya. Beralih ke Xiaoyan yang menyadari tatapan dingin Medusa di atas langit, kemudian sedikit tersenyum kepada sang ratu. Xiaoyan segera berterima kasih kepada Ratu Medusa karena telah menyelamatkannya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia akan mengingat semua bantuan kali ini dan akan membalasnya di kemudian hari. Ratu Medusa tanpa ekspresi menanggapi perkataan Xiaoyan yang lemah.
Tak lama ia justru mengeluarkan cahaya 7 warna yang melonjak dan mulai melangkah ke arah Xiaoyan. Tiba-tiba angin bertiup dan seketika Suqian telah berada tepat di depan Xiaoyan. Tetua pertama menangkupkan tangan dan menanyakan siapakah nama dari wanita tersebut. Suqian ingin mengetahui apakah wanita tersebut memiliki hubungan dengan Akademi Batin di masa lalu. Xiaoyan merasa sedikit lega dan mulai bergeser ke belakang Suqian dan meminta tetua untuk berhati-hati. Akhirnya Medusa menghentikan langkahnya kemudian berkata kepada Xiaoyan bahwa ia harus membayar apa yang telah dilakukannya pada Medusa dengan nyawanya. Ini adalah yang terakhir kalinya Medusa menahan diri untuk membunuh Xiaoyan. Setelah itu Medusa pun berpaling dan menghilang di bawah tatapan semua orang. Ekspresi Xiaoyan perlahan mulai menjadi tenang setelah kepergian dari Ratu Medusa. Xiaoyan berpikir bahwa sepertinya ia harus segera menemui Medusa untuk membicarakan masalah ini dengan baik-baik. Jika tidak, mungkin Medusa akan benar-benar membunuhnya di masa depan. Tak lama Suqian berbalik dan bertanya sesungguhnya permasalahan apa yang dihadapi Xiaoyan dengan wanita kuat tersebut. Suqian jelas tahu maksud tersembunyi dari perkataan Medusa yang terakhir ia ungkapkan kepada Xiaoyan. Begitu pula Xiaoyan yang tersenyum malu dan mulai berpikir untuk memberitahu tetua pertama. Namun tiba-tiba Suqian menghela nafas dan berkata untuk melupakan apa yang ia tanyakan mengingat itu adalah rahasia dari Xiaoyan. Suqian lanjut berkata agar Xiaoyan berhati-hati, bahkan dengan kekuatan Suqian saat ini sepertinya ia takkan mampu untuk menghadapi gadis kuat tersebut. Xiaoyan hanya tersenyum pada Suqian yang seolah mengerti apa yang telah ia rasakan. Setelah itu Suqian melirik cincin biru gelap dan berkata bahwa Xiaoyan telah beruntung mendapat cincin tingkat tinggi dari tangan Han Feng. Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa ini adalah hadiah kemenangan setelah mengalahkan Han Feng. Suqian juga tersenyum sebelum akhirnya menatap ke dinding arah kota Feng. Ia berkata bahwa Han Feng telah mati dan secara otomatis aliansi hitam pun secara bertahap akan hancur dan dendam di hatinya telah terbayarkan. Xiaoyan mengangguk dan berkata bahwa sayang sekali si Heart Flame ikut terbawa roh yang dihisap oleh kabut hitam. Suqian sedikit berpikir kemudian ia berkata bahwa hal yang terpenting sekarang adalah Hall of Soul yang mengincar Xiaoyan. Organisasi misterius yang akan sangat sulit ditangani oleh sekte dengan kekuatan yang biasa-biasa saja. Bahkan Suqian merasa takut jika harus berhadapan dengan Hall of Soul yang misterius tersebut. Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa jika mereka tidak mencari Xiaoyan, sesungguhnya Xiaoyanlah yang akan mencari mereka. Suqian seketika terkejut namun tidak terlalu menanggapi hal itu dan berkata yang harus dilakukan Xiaoyan saat ini adalah memulihkan diri. Setelah itu memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebelum Hall of Soul kembali menemui Xiaoyan. Suqian pun berjalan menjauh setelah mengucapkan perkataan tersebut dan tersenyum. Xiaoyan sedikit lega karena hari ini ia masih dapat hidup dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Wilayah Black Corner Region perlahan mulai tenang setelah pertempuran dahsyat di kota Feng. Para anggota aliansi hitam merupakan gabungan dari beberapa faksi di Black Corner Region. Mereka sama-sama saling tidak mau mengalah dan ingin memimpin aliansi hitam setelah pertempuran terakhir. Ketika ada Han Feng, mereka masih menahan ego untuk memimpin mengingat Han Feng adalah seorang alkemis tingkat 6. Namun saat ini Han Feng sudah mati sementara Golden Silver Brother yang mereka anggap mampu menjadi pemimpin telah kabur. Jelas mereka takut dengan Akademi Jianan dan lebih memilih kabur sehari setelah kematian Han Feng. Kericuhan terjadi ketika mereka saling berebut kursi pemimpin hingga akhirnya 5 hari setelah pertempuran, aliansi hitam benar-benar hancur dan sudah tidak ada. Sementara itu, Akademi Batin menjalani hari-hari seperti biasa dan Suqian sangat lega mendengar kabar aliansi hitam telah hancur. Berita mengenai pertempuran jelas telah tersebar di seluruh Akademi Batin. Reputasi Xiaoyan yang merupakan penentu pertempuran pun semakin melonjak. Sementara itu Xiaoyan menyendiri di ruang rahasia untuk memulihkan diri selama 7 hari penuh. Walaupun ia berhasil membunuh lawan, namun kali ini Xiaoyan mendapat luka yang serius.
Xiaoyan lanjut berlatih dan memulihkan diri dalam waktu yang tak terhitung hingga akhirnya ia membuka mata. Nafas keruh keluar dari mulutnya menandakan kelelahan yang telah hilang dengan kondisi tubuh yang stabil. Xiaoyan menyadari bahwa sepertinya racun hitam dalam tubuhnya telah menghilang setelah penempaan di bawah magma. Ia pun merasa lega walaupun racun tidak memiliki efek merusak di dalam tubuhnya. Xiaoyan sedikit tersenyum dan merasakan doqi yang mengalir di dalam tubuhnya. Dalam hatinya, Xiaoyan menyayangkan karena sepertinya ia masih belum bisa menembus penghalang tingkat Do Huang setelah lonjakan energi yang terakhir. Namun pada titik ini Xiaoyan menyadari bahwa hal yang paling penting baginya saat ini adalah benar-benar menguasai kekuatan di tingkat doang. Selain itu, Xiaoyan juga harus berlatih untuk meningkatkan kontrol terhadap api surgawi. Api hijau muncul dan Xiaoyan segera memperhatikan api tersebut, kemudian berpikir bahwa api ini terlahir dari penggabungan api surgawi. Mungkin api ini tidak memiliki peringkat di kelas api surgawi dan ia tidak mengetahui nama dari api tersebut. Akhirnya, Xiaoyan pun memberi nama api tersebut dengan sebutan api hati teratai berkilau atau Glaze Lotus Heart Flame. Xiaoyan sedikit gembira mengingat tidak banyak orang yang dapat memberikan nama terhadap api surgawi dan kelak ia akan memasukkan api hijau gelap tersebut ke dalam daftar peringkat api surgawi setelah berada di puncak benua. Tak lama, Xiaoyan teringat sesuatu, kemudian menggosok cincin penyimpanan dan sebuah gulungan hitam pun keluar. Seketika Xiaoyan terbayang wajah cantik Sun Er dan bergumam dalam hatinya agar Sun Er menunggunya untuk datang. Setelah itu Xiaoyan menatapi gulungan dan kebingungan apa yang harus ia lakukan untuk membuka gulungan tersebut. Seketika ia teringat perkataan Sun Er untuk membuka gulungan ketika Xiaoyan berada di tingkat doang. Ia terpikir apakah mungkin harus mengalirkan kekuatan di dalam gulungan tersebut. Xiaoyan pun segera mencoba mengalirkan doqi ke dalam gulungan dan seketika terjadi reaksi. Xiaoyan pun terus mengalirkan doqi hingga akhirnya ada retakan yang tercipta. Xiaoyan mulai yakin dengan menambahkan doqi yang lebih besar hingga akhirnya cahaya emas keluar dari retakan yang semakin banyak. Xiaoyan menutup mata karena silau dari cahaya sebelum akhirnya letusan dengan cahaya emas terjadi. Setelah itu Xiaoyan membuka mata dan terlihat tulisan emas di hadapannya dengan pusing yang menyerang ketika Xiaoyan menatapnya. Tiba-tiba tulisan emas melesat dan masuk ke dalam kepala Xiaoyan yang diikuti dengan sakit yang luar biasa. Namun rasa sakit tidak bertahan lama hingga akhirnya perlahan-lahan menghilang. Xiaoyan pun ngerebah di tempat tidur merasa lemah setelah tulisan masuk di kelapanya. Xiaoyan bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dan ia lihat tadi. Tentu tidak ada yang menjawab pertanyaan tersebut hingga akhirnya Xiaoyan duduk bersila dan memfokuskan diri ke dalam pikirannya. Ia mencari cahaya emas yang baru saja masuk hingga akhirnya ia melihat kekosongan yang berwarna emas. Banyak karakter yang terbentuk dari cahaya emas di dalam ruangan tersebut. Seketika Xiaoyan mengetahui bahwa itu adalah God Shield Teknik atau teknik segel dewa yang merupakan kelas di tingkat tinggi. Legenda mengatakan bahwa teknik tersebut diciptakan oleh salah seorang Dodi pada zaman kuno. Ada 5 jenis segel, yakni segel gunung terbuka, segel membalik laut, segel membalikkan tanah, segel pengubur langit, dan segel dewa kuno. Setiap segel memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jika telah mencapai penguasaan penuh dari 5 segel, maka seseorang akan dapat membolak-balikan lautan serta menelan bumi dan langit. Hal itu merupakan teknik yang sebanding dengan teknik Do kelas Tian atau surga di puncaknya. Diperlukan tingkat doang untuk berlatih teknik tersebut dan jika tidak, maka dapat dipastikan akan gagal dengan keterpurukan. Xiaoyan terkejut ketika menyadari teknik tersebut sangat dahsyat dengan persyaratan yang begitu tinggi. Tak heran Sun Er sangat serius ketika meminta Xiaoyan untuk membukanya ketika berada di tingkat doang. Xiaoyan seketika seperti merasakan kasih ketika teringat semua perlakuan Sun Er yang bahkan rela melepas teknik langka seperti ini. Xiaoyan merasa sangat beruntung mengingat Sun Er yang selalu mensupport seperti kalian yang support Mimin. Kanjut.
Di tengah-tengah lamunannya, Xiaoyan terfikir mengapa tidak ada instruksi dan cara untuk mempelajari teknik tersebut. Xiaoyan pun kebingungan dan tiba-tiba tirai cahaya emas dalam kepalanya bergetar dan cahaya emas segera melintas di hatinya. Seperti ada tulisan yang tercetak dalam hati. Kemudian Xiaoyan segera menutup matanya. Arus informasi mengalir deras dalam pikiran Xiaoyan dan menampilkan cara untuk melatih teknik tersebut. Namun pada saat ini Xiaoyan hanya melihat teknik segel gunung terbuka atau open mountain seal dan segel membalik laut atau sea flipping seal. Sementara 3 teknik yang tersisa tidak ada dalam catatan yang terlintas. Xiaoyan hanya bisa pasrah dan merasa sepertinya teknik yang diberikan Sun Er ini tidak lengkap. Ketika Xiaoyan memeriksa informasi secara bersamaan, terdengar suara lembut yang akrab di telinga Xiaoyan. Suara Sun Er terdengar dan memberikan selamat pada Xiaoyan yang telah berada di tingkat doang serta telah berhasil membuka gulungan tersebut. Suara lembut lanjut menyampaikan bahwa teknik segel dewa adalah salah satu teknik Do yang paling dalam dari klan Sun Er dan ia belum mendapatkan 3 teknik segel terakhir. Sun Er lanjut berkata untuk teknik open mountain seal dapat dipraktikkan di tingkat doang, sementara si flipping seal dapat dipelajari ketika Xiaoyan masuk di tingkat do huang. Selain itu, Sun Er meminta Xiaoyan untuk menggunakan teknik tersebut hanya dalam kondisi dan situasi yang benar-benar sangat memaksa. Hal itu dikarenakan teknik tersebut merupakan teknik rahasia yang diturunkan dalam klan Sun Er. Jika sampai bocor, maka klan akan mengirim orang untuk mengambil kembali teknik tersebut. Setelah itu, pesan diakhiri dengan Sun Er yang mengungkapkan kerinduannya kepada Xiaoyan. Perlahan-lahan suara lembut menghilang dan Xiaoyan pun segera membuka mata lalu menghela nafas. Di sebuah aula, Xiaoyan duduk dengan mata terpejam dan tak lama pintu terbuka dengan sosok gadis yang ragu-ragu untuk masuk. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali keluar dengan berjalan mundur. Xiaoyan berkata mengapa Xiaoyu tidak jadi masuk ke dalam ruangan dan hal itu membuat Xiaoyu seketika terkejut. Xiaoyu segera bertanya apakah keadaan Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan pun keheranan dengan perlakuan Xiaoyu yang sangat lembut berbeda dengan ketika mereka masih kecil dan segera menanyakannya. Xiaoyu menjadi kesal kemudian berjalan dan duduk di sebelah Xiaoyan lalu terdiam. Xiaoyan pun segera mencairkan suasana dan bertanya bagaimana keadaan Xiaoyu selama 2 tahun belakangan. Xiaoyu menjawab semua baik-baik saja, begitu pula Xiaoning dan Xiaomei yang juga telah masuk di Akademi Batin dengan perlindungan dari Gerbang Pan. Ia lanjut dengan nada marah memperingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati ketika menghadapi permasalahan. Xiaoyu lanjut mengomel dan berkata bahwa apakah Xiaoyan tahu yang ia dan klan Xiao rasakan ketika mendengar Xiaoyan ditelan api surgawi. Saat ini Xiaoyan adalah satu-satunya harapan klan Xiao agar mampu bangkit dari keterpurukan. Jika terjadi sesuatu pada Xiaoyan, maka takkan ada lagi yang dapat membalaskan dendam klan Xiao di masa depan. Xiaoyan terdiam dan menghela nafas kemudian berkata bahwa seseorang harus memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Dengan begitu akan ada resiko yang dihadapi dalam proses mendapatkan kekuatan tersebut. Xiaoyan pun mengungkapkan penyesalannya yang tidak mampu menjaga klan Xiao dari kekacauan yang terjadi. Melihat hal itu, Xiaoyu juga menyadari bahwa kekacauan klan bukan salah dari Xiaoyan, terlebih dengan hilangnya ayah dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan mengalihkan topik pembicaraan dengan menggoda Xiaoyu. Ia bertanya apakah selama 2 tahun ini sudah ada lelaki yang berhasil merayu Xiaoyu. Dengan jutek Xiaoyu menjawab bahwa takkan mudah bagi seorang lelaki untuk merayu dirinya. Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian Xiaoyu mengeluarkan kartu berisi energi api dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ia diperintahkan Wu Hao dan Hu Jia untuk menyerahkan kartu energi api mengingat Xiaoyan adalah pemimpin dari Gerbang Pan. Xiaoyan tidak mengambil kartu tersebut dan berkata bahwa ia bukan satu-satunya orang yang membangun Gerbang Pan.
Terlebih, ia tidak akan tinggal lama di Akademi Batin dan harus segera pergi. Jadi, akan lebih baik jika mereka yang memegang kartu energi api milik Gerbang Pan. Xiaoyu terkejut ketika mendengar ini dan menanyakan kemanakah Xiaoyan akan pergi. Xiaoyan segera menjawab bahwa ia harus segera kembali ke Jiama dan menyelesaikan masalah yang tertunda. Xiaoyu bertanya apakah Xiaoyan bermaksud menuju ke Misty Cloud. Jika begitu, maka Xiaoyu akan ikut untuk melihat anggota klan Xiao yang masih selamat. Xiaoyan tertawa kecil lalu berkata bahwa kali ini ia kembali ke Jiama adalah dengan tujuan untuk menentukan hidup dan mati. Dengan begitu, Xiaoyan harus mempersiapkan diri sebelum pergi untuk pertempuran tersebut. Selain itu, akan lebih baik jika Xiaoyu dan yang lainnya tetap tinggal di Akademi Batin karena ini adalah tempat yang aman. Tanpa berdaya, Xiaoyu hanya mengangguk dengan kesedihan mengingat klan Xiao yang ditindas oleh Misty Cloud. Xiaoyan lanjut berkata bahwa mereka dapat kembali ke Jiama setelah Xiaoyan menyelesaikan semuanya. Xiaoyu pun terdiam, kemudian ia teringat sesuatu dan mengatakan bahwa sepupu Xiaoli ingin bertemu dengan Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan telah bertemu dengan Xiaoli dan menanyakan apakah ada sesuatu. Xiaoli merasa gembira melihat Xiaoyan yang telah pulih dari luka akibat pertempuran dengan Han Feng. Ia segera menanyakan keadaan Xiaoyan dan Xiaoyan pun berkata bahwa ia telah sepenuhnya pulih dari cedera. Tak lama Xiaoli termenung kemudian berkata bahwa wilayah Black Corner menjadi kacau semenjak aliansi hitam hancur. Namun dengan begitu banyak orang kuat yang muncul di sana dan jika mereka bisa mengumpulkan orang kuat di Black Corner, maka akan sangat mudah untuk mengalahkan sekte Misty Cloud. Xiaoyan merenung kemudian berkata bahwa mereka adalah orang yang sulit dikendalikan dan sepertinya takkan mudah untuk mengumpulkan mereka. Xiaoli tertawa dan berkata bahwa mereka memang orang-orang yang ganas, namun mereka akan tunduk di bawah orang yang lebih ganas. Anak buah Xiaoli adalah orang ganas di Black Corner, namun sekarang mereka setia dan menuruti semua perintah Xiaoli. Ia lanjut berkata, seharusnya takkan terlalu sulit jika Xiaoyan mau membantu dengan kekuatannya kali ini. Xiaoyan mengangguk dan membenarkan apa yang dikatakan Xiaoli bahwa dengan begitu mereka akan memiliki cukup kekuatan untuk melawan Misty Cloud. Xiaoli lanjut bertanya apakah Xiaoyan setuju dengan rencananya. Xiaoyan mengangguk setuju dan berkata jika ada masalah yang dihadapi Xiaoli maka ia bisa menemui Xiaoyan untuk segera menyelesaikan masalahnya. Jika ada anggota yang membangkang maka mati adalah hukuman yang akan didapat. Mendengar hal itu Xiaoli tertawa senang, namun tak lama ia berkata bahwa ada satu permasalahan lagi. Xiaoyan pun segera menanyakan apakah permasalahan tersebut. Xiaoli berkata permasalahannya adalah Akademi Batin. Xiaoyan masih bingung dan bertanya apa permasalahan yang dimaksud dari Xiaoli dengan Akademi Batin. Xiaoli menjelaskan bahwa Akademi Batin selalu memiliki rasa takut kepada faksi kuat yang terbentuk di wilayah Black Corner sebagai contoh aliansi hitam. Maka dari itu, Xiaoli meminta Xiaoyan untuk meyakinkan Suqian sebelum memulai membentuk faksi di Black Corner Region. Xiaoyan mengerutkan alis kemudian berkata bahwa Xiaoli tak perlu khawatir mengenai hal tersebut karena fraksi yang dikhawatirkan Akademi adalah fraksi yang memiliki kemungkinan untuk menentang Akademi Batin. Selain itu, tujuan fraksi ini bukan untuk melawan Akademi Batin, melainkan melalui fraksi ini juga dapat membantu Akademi Batin untuk memantau faksi lain yang berseberangan dengan Akademi. Xiaoli mengangguk kemudian berkata setidaknya mereka harus memberitahu tetua pertama demi menghindari kesalahpahaman di masa depan. Xiaoyan mengangguk kemudian berkata bahwa ia akan pergi menemui tetua pertama untuk membicarakan permasalahan tersebut. Jika Suqian setuju, maka Xiaoli dapat segera menuju Black Corner untuk mulai membentuk fraksi. Singkat cerita, Xiaoyan telah sampai dan menyuarakan tujuannya kepada tetua pertama. Suqian terkejut mendengar Xiaoyan ingin membentuk fraksi di wilayah Black Corner Region. Xiaoyan segera menjelaskan secara rinci niat dan tujuannya membentuk fraksi di Black Corner. Fraksi yang dibentuk ini bertujuan untuk menghimpun kekuatan karena Xiaoyan akan menghadapi Misty Cloud. Selain itu, setelah fraksi besar maka akan memberi keuntungan untuk Akademi Batin di masa depan. Fraksi ini dapat memantau pergerakan dari fraksi lain yang berseberangan dengan Akademi Batin.
Terlebih jika fraksi telah menjadi semakin besar, maka takkan ada yang berani menyentuh Akademi Batin yang memiliki hubungan erat dengan fraksi Xiaoyan. Jika tetua pertama tidak mempercayai Xiaoli, maka Xiaoyanlah yang akan menjadi jaminannya. Suqian bukan orang bodoh yang menelan bulat-bulat semua perkataan orang kepadanya. Ia dapat mengetahui mana yang baik dan tidak untuk Akademi Batin. Setelah mendengar khotbah Xiaoyan, akhirnya ia mengangguk karena apa yang diucapkan Xiaoyan memang masuk akal. Terlebih dengan adanya faksi besar yang menjadi sekutu Akademi Batin, maka ia tidak perlu lagi pusing memikirkan jika ada fraksi yang ingin melawan Akademi Batin. Mendengar hal itu, Xiaoyan sekali lagi menanyakan apakah tetua setuju dengan usulan dari Xiaoyan. Suqian menjawab bahwa ia tidak memiliki pilihan lain selain kata setuju, mengingat Xiaoyan yang harus mengisi Fallen Heart Flame secara berkala untuk Akademi Batin. Mendengar hal itu, Xiaoyan berkata sesungguhnya ialah yang memiliki hutang budi pada Akademi karena telah mendapatkan Fallen Heart Flame. Oleh karena itu, Xiaoyan takkan mengecewakan tetua pertama dengan membentuk fraksi yang malah melawan Akademi. Akhirnya, Suqian pun memberikan izin dan Xiaoli diperbolehkan untuk berangkat ke Black Corner demi membentuk sebuah faksi. Setelah pembahasan tersebut, Suqian menanyakan apakah rencana yang akan Xiaoyan lakukan untuk saat ini. Ia lanjut bertanya apakah Xiaoyan akan pergi ke Black Corner untuk membantu Xiaoli. Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa Xiaoli akan mampu menangani masalah Black Corner. Ia akan mengirimkan orang jika menghadapi masalah yang tak sanggup ia tangani. Xiaoyan terdiam dan merenung, kemudian berkata bahwa ia akan tinggal beberapa waktu untuk mempersiapkan sesuatu. Xiaoyan berniat untuk melatih teknik Open Mountain Shield dari God Shield teknik yang diberikan Sun Er. Jika telah menguasai teknik tersebut, maka hal itu akan menjadi kartu andalan baru untuk Xiaoyan. Selain itu, teknik tersebut akan menjadi kekuatan tambahan ketika ia melawan Yun San. Perkataan pelan Xiaoyan terdengar Suqian dan menyangka orang yang dimaksud adalah wanita kuat di tingkat Dozong. Suqian segera menanyakan siapakah dan dari manakah asal wanita tersebut. Ia bertanya-tanya karena ia tak pernah mendengar dan melihat ahli dozong wanita di sekitaran Akademi. Xiaoyan agak ragu untuk berkata-kata, kemudian ia hanya menjelaskan secara singkat mengenai Ratu Medusa kepada Suqian. Setelah mendengar dongeng singkat dari Xiaoyan, Suqian menggelengkan kepala dan berkata sungguh tak terduga bahwa wanita tersebut adalah Ratu Medusa yang legendaris. Suqian lanjut berkata bahwa Xiaoyan sangat beruntung karena mampu memprovokasi Medusa hingga ia menyelamatkan Xiaoyan. Menurut yang ia tahu, Ratu Medusa adalah orang yang sangat dingin dan takkan ragu untuk membantai orang walaupun itu menyangkut masalah yang sangat kecil. Xiaoyan terdiam kemudian berkata bahwa ia akan berhati-hati dalam menghadapi Medusa. Tak lama, Xiaoyan pun memutuskan untuk pergi dan berpamitan dengan tetua pertama. Setelah Xiaoyan pergi, Suqian bergumam tampaknya Xiaoyan tidak mengetahui bahwa meskipun memiliki sifat membunuh yang kuat, namun Medusa benar-benar mencintai seseorang yang telah menaklukkannya. Beralih ke Xiaoyan yang telah menyampaikan kabar baik kepada Xiaoli, kemudian ia bergegas untuk menemui anak buahnya dan segera pergi ke daerah Black Corner Region. Setelah itu, Xiaoyan pun kembali ke gerbang Pan dan beristri jahat selama 2 hari. Merasa cukup beristri jahat, Xiaoyan pun memutuskan untuk pergi mempelajari teknik segel dewa dan pergi menuju ke hutan. Setelah sampai, Xiaoyan tidak langsung berlatih karena merasakan adanya aura lain di sana. Xiaoyan pun segera berteriak meminta orang yang mengikutinya untuk segera keluar. Tak lama, sosok Anggun keluar dan menghadap ke arah Xiaoyan lalu berkata, apakah Xiaoyan ingin mencari mati?